Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri untuk kita kembali lagi. Aldi Tahir pergi ke Monas, singgah sebentar di Jalan Merauke. Ayo kita kupas tuntas mikrofon wireless karaoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengenalkan sebuah produk dari Sennheiser, yaitu sebuah mikrofon wireless karaoke ataupun mikrofon vokal dengan 6 antena. Nah, seperti apakah kualitas dan seperti apakah spesifikasinya? Apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Karena ini merupakan produk yang patut kita bahas dan patut kita ketahui untuk teman-teman yang suka berkaraoke, kemudian suka panggung, suka membuat acara outdoor, indoor, dan keperluan lainnya. Tapi terutama yang suka konser, ini salah satu mikrofon yang cukup handal. Sebelum sampai ke sana, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mendukung channel Tembakau Pulse, karena tanpa dukungan teman-teman, tidak mungkin channel Tembakau Pulse ini akan terus berkembang. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Ini kotaknya seperti ini, kemasannya cukup besar sampai ketutup ini kameranya. Jadi di sini tulisannya vokal. Ada tulisan vokal, kemudian legendary performance, kemudian di sini high quality microphone UHF tulisannya. Nah, kalau di belakangnya teman-teman bisa lihat ini ada berbagai bahasa. Oke, dari sisi kotaknya keterangannya itu aja ya. Terus ada vokal set di sini ditulis. Oke, teman-teman, kita buka aja ya biar nggak penasaran. Ini cukup besar ya. Oke, isinya seperti ini, teman-teman. Baik, pertama dari sisi aksesoris kita lihat adaptornya. Di sini tertulis 12 volt 1 ampere ya outnya. Jadi dia masih menggunakan adaptor. Kemudian dapat sepasang anti sliding, lalu dapat kabel Akai mono 1 strip ya. Antenanya, nah ini dia kelebihannya, antenanya ada 6 teman-teman, banyak nih. Ya, 1 2 3 4 5 6, dan ini cukup panjang ya antenanya. Kita coba cek. Seperti ini, ditulis 640 sampai 690 MHz frekuensinya ya. Semuanya sama ya. Tipenya sama. Ini ada apa namanya, klip untuk menguncinya. Ini kelebihannya adalah dia ada 6 antena ya. Kemudian mikrofonnya. Nah, ini dia mikrofonnya. Mikrofonnya sepasang. Dan ini bahannya terbuat dari metal ya. Metal ini semua teman-teman sekalian. Ada tombol powernya di sini. Kemudian baterainya dia menggunakan baterai A2. Dan ini kayaknya sepasang ya teman-teman sekalian. Dan ini kita tidak dapat baterai ya. Jadi perlu menambah baterai lagi. Untuk dia bisa dicas atau tidak, sebenarnya walaupun pakai baterai biasa, disarankan pakai baterai yang bisa kuat ya teman-teman, yaitu baterai alkalin. Kebanyakan dia menggunakan baterai yang daya tahannya cukup kuat ya, agar nanti bisa awet. Namun biar nggak boros, teman-teman bisa pakai baterai A2 yang bisa dicharge, tapi secara opsional ya, pakai charger eksternal. Nah, secara bahan ini metal tebal ya teman-teman, dan cukup berbobot ya. Ini ada 200 gram lebih teman-teman ya. Di sini ditulis wireless microphone. Nah, frekuensinya di sekitar ini ya, di depan. Kemudian kalau kita lihat cartridge-nya, nah cartridge-nya seperti ini ya. Saya lihat bagus ya. Ini cartridge vokal, ini memang untuk khusus untuk vokal ya. Nah, kemudian ini dua-duanya sama.
ada lampu indikatornya di sini, nanti kita pasangin baterai ya. Sekarang kita coba lihat receivernya. Receivernya dari metal juga teman-teman, dan cukup besar ya, panjang. Ini bobotnya setengah kilo ada. Nah, kalau dari sisi antena di depan dia ada dua, satu dua seperti ini dipasang nanti. Kemudian di belakang dia juga ada 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya ada 6 antena ya. Dan di sini ada lubang untuk DC input power 12 volt 1 ampere. Nanti bisa juga kita akali kalau teman-teman agak repot pakai colokan listrik, bisa kita rubah menggunakan power bank teman-teman. Ini sudah pernah saya tunjukkan ya, tapi nanti kita coba lagi. Kemudian di sini ada input balance SLR ya, untuk channel A dan channel B. Channel A, channel B, channel A, channel B ya. Jadi bisa terpisah ya. Channel A-nya sebelah sini, sebelah kanan, channel B-nya sebelah kiri. Jadi ini out semua teman-teman, ini out, channel B, channel A, sedangkan kalau digabungkan channel A dan channel B pakai kabel Akai ya, seperti ini. Disambungkan, itu kita sambungkan ke perangkat audio. Nah, ini dari sisi belakangnya seperti ini ya teman-teman, ini dari metal semua, bahannya premium banget ini. Kemudian depannya wah keren ya, saya lihat ini dari plastik atau kaca transparan ya, bening. Kemudian di sini ada pengaturan untuk channel A, bisa ada settingan frekuensinya. Ini channel B ya, ini untuk volume, ada infrared. Demikian juga di sini channel A, channel B bisa bertukar berarti ya kalau begini ya. Mikrofonnya yang penting sudah terdeteksi. Ini ada settingan frekuensinya, plus minusnya di sini. Kemudian tombol powernya di sini. Ini untuk volume ya teman-teman. Ada gambar icon speaker di sini. Jadi secara estetika merek Sennheiser ini bisa dibilang oke ya. Keren banget nih teman-teman. Dan jaraknya bisa sampai 150 meter secara spesifikasi. Nanti kita akan coba tes ya, tapi untuk video ini kita coba dulu dari sisi kualitas suaranya, kemudian bagaimana caranya kita memasangnya. Oke, sekarang cara pasang ya. Kita coba dulu pasang baterai dulu ya di mikrofon ini menggunakan baterai A2 sepasang. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau bisa pilih baterai alkalin ya, yang daya tahan baterainya kuat. Namun sekali lagi kalau ingin pakai yang bisa di charger, pakai charger eksternal ya, yang banyak dijual di pasaran, dan baterainya diganti yang bisa di charge. Nah, cara masangnya jangan terbalik ya teman-teman, sebelah sana itu negatif, sebelah sini positif. Nah seperti ini, kita pasang dulu, didorong, oke, tarik, lalu kita putar. Nah kalau sudah, kita coba hidupkan. Nah dari LED-nya muncul ya frekuensi maupun indikator baterai ya. Ini frekuensinya di 640,25 MHz. Nah jadi secara bobot oke banget ya. Kemudian kalau kita ingin masang anti slidingnya dari bawah, tinggal didorong ya. Jadi kita biar ingat yang ada baterainya yang warna orange. Wah cukup kenceng nih. Ya kira-kira kayak gini deh masangnya ya. Nah teman-teman kayak gini, kalau mau sampai ke sini tinggal didorong lagi. Oke, kemudian sekarang kita coba pasang antenanya ya. Nah nanti teman-teman kita coba receiver ini kita pasang nanti pakai mixer ya. Nanti saya coba satu persatu kita tunjukkan caranya. Sekarang kita coba dulu pasang antenanya. Nah untuk antena sebenarnya plug and play ya, artinya tinggal masukkan seperti ini, diposisikan. Kalau dia sudah agak masuk, diputar sebelah kanan. Nah tak dia ngunci ya, bukan tak patah ya. Tapi ngunci ya. Jadi dicari dulu selahnya.
Kalau dia belum masuk, agak ditekan dikit, puter. Nah, maka dia sudah ngunci nih. Nah, oke, tinggal ditekuk ya. Nah, ini untuk bagian depan. Jadi semuanya sama ya antenanya. Dia nggak ada yang beda ya, dudukannya juga dia dibuat seragam. Ini ada 6 nih, banyak banget ya. Ini teknologi wirelessnya memang sengaja diperkuat ya agar signalnya stabil. Nah, ini kita putar-putar dikit, nyari selah. Nah, kalau udah masuk, tekan, putar. Nah, seperti itulah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Satu lagi, putar. Nah, gitu ya. Kemudian ini cari selahnya, masuk, tekan, putar kanan. Oke, satu lagi. Tekan, putar. Oke, jadi di antenanya seperti ini ya. Wih, kenceng banget ya. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan ke teman-teman nih, kita bagaimana menggunakan powerbank ya tanpa menggunakan adaptor. Nah, ini penting juga nih tutorial yang saya berikan ini ya, biar teman-teman juga punya alternatif. Kalau misalkan di outdoor gitu ya, kita gunakan powerbank. Saya gunakan powerbank Uni ya, 35 watt super fast ya. Ini sudah 20.000 atau 40.000 ya ininya, miliampernya cukup gede ya. Kemudian yang kita butuhkan adalah, nah ini dia teman-teman, harus punya ini ya, converter 12 volt ya, USB 12 volt to adaptor seperti ini kepalanya. Jadi nanti biar bisa disambungin seperti ini. Nah, itu dia. Nanti teman-teman tinggal masukkan ke adaptor ke powerbank seperti ini. Nah, dia langsung terkoneksi powernya. Kita lihat ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ingin menyambungkan ke mixer, cukup pakai kabel AK yang sudah ada di bawaannya ini masuk ke mixer input. Atau kalau mau lebih bagus lagi, pakai yang SLR ya, kiri dan kanan ya, channel A, channel B. Ini masuk ke inputnya mixer, jadi dia bisa balance antara kiri dan kanan. Nah, gitu. Kalau kita istilahkan jadi stereo, settingan kiri dan settingan kanannya bisa diatur-atur. Nah, ini sudah hidup ya teman-teman ya, otomatis ya, tuh lihat. Nah, luar biasa nih, tampilannya ngejreng. Kelihatan banget ya. Ini coba kita matikan, off. Wah, kemudian kita hidupkan lagi. Nah, jadi secara estetika nih oke banget ya. Ini kalau ditaruh di ruang-ruang publik bagus banget ini ya. Nah, ini kelihatan ada indikator baterainya hidup ya, sedangkan ini mati karena kita sudah menghidupkan di mikrofon yang satunya. Nah, yang ini tes 1 2 tes. Nah, signalnya muncul ya, tes 1 2 tes 1 2. Nah, signal turun naiknya kelihatan ya di channel A, di channel apa, channel B nih. Nih, display A. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, itu dia. Ya, signalnya bisa dideteksi. Nah, ini dia pindah-pindah AB gitu nyari ya. Tes 1 2 3 tes 1 kalau sudah terkoneksi dia di frekuensi 640,250 ya, sesuai ya. 640,25. Ini kalau rubah-rubah channel seperti itu. Tes 1 2 tes 1 2 3. Nah, itu kan nggak ketemu ya teman-teman ya. Jadi caranya ini kita pencet setting ya. Nah, dideketin aja teman-teman. Nah, jadi dia langsung mendeteksi frekuensinya, disesuaikan ya. Artinya mikrofonnya mengikuti frekuensi yang ada di receiver. Otomatis dia sekarang udah menjadi
641,25 MHz. Wih, keren. Tes 1 2. Nah, indikator baterainya kelihatan ya. Dan volumenya bisa diatur-atur, di sini juga main. Volumenya ini maksimal 31. Ya, bisa kita kecilin ya, tergantung dari kebutuhan ya. Nanti di channel B-nya juga demikian. Jadi masing-masing mikrofon ini bisa diatur ya. Jadi dia dua mikrofon, tapi settingannya bisa diatur di masing-masing channel. Sudah ada infrared. Wah, keren. Mantap lah teman-teman. Jadi gambarnya seperti itu ya teman-teman sekalian, cara pemasangannya. Nanti kita coba menggunakan mixer ya. Kita sambungkan dan kita dengarkan kualitas suaranya. Baik teman-teman, kita langsung ke cara pemasangan ya. Jadi tadi sudah pasang secara aksesoris yang ada di mikrofon ini. Kemudian sudah pakai power bank dan baterainya sudah saya lengkapi ya, ada sepasang untuk mikrofonnya. Sekarang kita akan sambungkan ke mixer ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Ada dua cara ya. Jadi tergantung kabel sebenarnya. Jadi bisa pakai kabel bawaan yang dari Akai ya. Ini bisa kita sambungkan dan ini cukup mudah ya. Kemudian yang cara kedua, kita bisa pakai SLR. Nah, SLR ini digunakan untuk memisahkan. Yang tadi ada lubang channel A, channel B, SLR itu kita masukkan ke channel 1 dan channel 2 yang ada di mixer. Nah, ini sekarang kita pakai cara pertama ya, teman-teman ya. Nanti kita dengarkan suaranya seperti apa. Nah, ini kita coba pasang. Ada di belakang ya. Jadi tinggal dicolok aja. Seperti ini. Nah, lalu nanti saya akan coba tukar ya hasil rekamannya biar bisa didengarin teman-teman. Maka nanti dari mixer ini langsung saya sambungkan ke handphone ya. Jadi biar bisa didengar langsung hasil audionya. Ini saya menggunakan mixer dari Recording Tech Classic 4 yang pernah saya review. Nah, nanti kita coba dengarkan pengaturannya seperti apa agar nanti kita bisa sama-sama menyimak hasil audionya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya teman-teman. Oke, saya sekarang coba sambungkan menggunakan OTG dari mixer. Nih OTG kabelnya, langsung saya ganti ya koneksinya ke OTG USB Type-C. Baik teman-teman sekalian, ini sudah terpasang ya menggunakan kabel Akai dari mic wireless dari Sennheiser dengan tipe RA26 ya, masuk ke channel 1. Kemudian hasil rekamannya pakai OTG masuk ke handphone ya. Ini langsung pakai handphone ya teman-teman. Video-video saya sebagian besar dari handphone. Kamera yang saat ini saya gunakan adalah Tecno Camon 40 ya, yang cukup laris dan sekarang sudah jadi barang langka ini. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. Tes 1 2 3 ini saya gunakan flat ya. Artinya kalau bicara terkait gain ini di pukul 12. Untuk high-nya saya di pukul 2. Kemudian ini di pukul 12 untuk mid. Untuk bass-nya di pukul 11 ya. Karena kalau sini saya dengerin dari kalau di pukul 12 agak ngebass sedikit ya. Jadi saya agak kurangi di pukul 11. Nah, kemudian untuk efek-efeknya nanti kita cari, kita gunakan nanti ketika kita coba karaoke ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk volumenya kita maksimalkan ya. Ini maksimal, saya pakai yang channel A. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, coba kita di channel B. Tes 1 2 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Nah, itu dia ya. Nanti kita coba ganti-gantian ya teman-teman ya. Pakai ini ya, atau kita nanti gunakan yang ini pakai SLR. Ada bedanya enggak ya? Nanti kita coba ya satu-satu. Nah, ini coba kita pakai efeknya saya naikkan, ini pakai efek 14 itu efek church ya. Ini di pukul 12 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk volumenya di flat 0 ya, 0 dB. 1 2 3 tes 1 2 3. Jadi hasilnya seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau misalkan karakter suara kita kurang high-nya, kita naikin aja middle-nya ya, atau high-nya di sini. Tes 1 2, tes 1 2. 1 2 3 tes 1 2. 1 1 1
1 2 3 tes 1. Oke. Kayaknya untuk suara saya lebih senang di sini ya. Jadi perlu insting juga dari headset. Jadi teman-teman pastikan headsetnya juga headset yang flat ya. Jadi bisa mendengarkan kualitasnya detail gitu ya. Nah ini kita gunakan high-nya di pukul 2. Kemudian 2 atau 3 ya. Pukul 3 deh coba. Sedangkan middle-nya di pukul 2. Bass-nya di pukul 11. Oke, ini efeknya. Nah, nanti kita sambungkan lagunya pakai handphone ya ke Bluetooth. Ya, teman-teman sekalian kita nanti coba. Nah. Oke ya, sekarang kita coba gunakan karaoke. Ini saya sudah sambungkan Bluetooth-nya. Kita mainkan. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman sekalian hasilnya. Itu kita menggunakan settingan dengan menggunakan input dari kabel Akai. Sekarang kita coba yang ini ya. Jadi kalau pakai Akai, mikrofon ini dua-duanya bisa ya masuk ya inputnya. Settingannya tes 1 2 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1. Jadi masuk ya dua-duanya. Oke, tapi kebetulan saya pakai channel 1 dulu ya. Untuk memastikan kalau pakai ini dia nggak bisa bergabung suaranya. Oke. Tes 1 2 1 2 3. Nah. Jadi dengan settingan yang sama suaranya lebih berpower ya kalau kita pakai yang SLR ya, teman-teman sekalian. Lebih terasa bertenaga lagi ya suaranya karena dia memang balance ya. Jadi istilahnya tegangannya itu akan semakin stabil ya. Jadi seperti itu bedanya ya. Jadi kita pastikan kita coba. Nah, itu enggak keluar suaranya ya. Tapi di signal keluar. Di signal keluar ya. Tapi enggak masuk ke dalam output ya. Output rekaman ataupun output ke speaker aktif ya atau ke power audio. Jadi caranya kayak gitu teman-teman ya. Jadi hemat saya kalau ingin kualitas pakai cara yang kedua. Jadi SLR gunakan di channel 1 dan channel 2 sehingga channel A dan channel B di mikrofon ini bisa diatur masing-masing sesuai dengan karakter vokal masing-masing vokalisnya ya atau MC-nya gitu kalau di acara-acara panggung. Nanti tinggal di mixer diatur-atur kembali. Jadi suaranya oke ya. Saya juga kaget nih teman-teman. Baik, kita coba dulu ya. Oke ya, kita coba ini. Lebih bertenaga suaranya ya kalau pakai SLR. Jadi hampir semua mikrofon receiver yang menggunakan SLR pasti suaranya akan lebih bertenaga. Jadi memang sebaiknya pakai SLR. Oke, kita naikkan efek ya. Di pukul 1. Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Lagu ini ku akhiri.
kira-kira gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau saya dapat simpulkan ini oke banget. Semua yang saya review oke-oke aja semua ya. Tapi memang kalau secara kualitas ini betul-betul handal ya teman-teman. Beda lah. Karena dia stabil, antenanya ada 6 gitu ya. Dan ini diklaim jaraknya 150 meter. Nanti ada kesempatan lain kita coba ya jarak ya. Pada prinsipnya kalau digunakan untuk seperti ini ya, untuk recording ataupun digunakan untuk karaoke ya, ini cukup mumpuni. Nah, untuk di panggung saya rasa juga oke ya, karena jaraknya tadi kalau memang udah terbukti ya 150 meter itu stabil, maka untuk acara-acara konser panggung yang kisaran range jaraknya 150 meter dari receiver, saya rasa ini cukup bisa diandalkan. Dan kembali lagi harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Kalau melihat dari beberapa produk yang saya review di beberapa produk Sennheiser, ini memang kualitasnya rata-rata di atas gitu ya. Jadi boleh dikatakan seperti itu ya teman-teman ya. Ini bukan endorse ya teman-teman. Ini betul-betul nih saya review jujur apa adanya dan hasilnya memang seperti ini. Dan kalau ingin lebih handal lagi teman-teman, ya tadi kualitas audionya juga harus bagus ya. Untuk mixer, penentuan mixer ya. Kemudian kualitas rekaman audionya juga dipastikan dia sudah kualitas studio. Nah, ini akan lebih maksimal lagi. Nah, demikianlah teman-teman sekalian video yang bisa saya sampaikan. Semoga mikrofon wireless dari Sennheiser ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman yang mencari mikrofon-mikrofon handal, terutama untuk berbagai keperluan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua.